Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Tanjung Pinang TV. Anda menyaksikan Fokus Dialog edisi hari ini 8 Oktober 2021. Di mana pemirsa siaran ini kami tayangkan langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, kilometer 9 Tanjung Pinang. Baik pemirsa, adapun pokok bahasan kita pada kali ini adalah peluang, strategi dan tantangan BUMDes di masa depan. Nah pemirsa, untuk membicarakan tema tersebut telah hadir di studio Tanjung Pinang TV saat ini para narasumber kami, yaitu yang pertama saya sapa terlebih dahulu yaitu Dr. Andus Haji Sardison MTP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dukcapil Provinsi Kepri. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Sardison, sehat Pak? Waalaikumsalam Mbak Dewi Sarah. Alhamdulillah terima kasih sehat. Pak sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Sama-sama. Baik Pak. Dan kemudian pemirsa, narasumber kedua yang juga telah hadir di studio saat ini adalah Bapak Roni Kartika selaku Kepala DPMD Kabupaten Bintan. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang Pak Roni. Assalamualaikum, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sarah, semoga sehat selalu. Baik, amin, terima kasih. Kemudian pemirsa juga telah hadir di studio pelaku kemudian juga pelaksana BUMDes di Kabupaten Bintan yaitu Bapak Sofyan selaku sekretaris dari BUMDes Mitra Perdana Teluk Sasta Kabupaten Bintan. Selamat pagi, selamat menjelang siang Pak Sofyan, terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Ya, selamat pagi Mbak Sarah. Baik Pak, terima kasih. Nah mungkin selama 60 menit ke depan Pak kita akan berbicara mengenai apa sih peluang dan strategi kemudian tantangan BUMDes ini di masa depan, mengingat saat ini BUMDes lagi menjadi perhatian begitu bagi masyarakat. Nah pemirsa, seperti diketahui potensi desa dan sumber daya yang ada di Indonesia masih memerlukan pemanfaatan secara maksimal untuk dapat mencapai peningkatan kesejahteraan. Salah satunya melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah pemirsa, BUMDes sendiri adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, kemudian penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset. Nah pemirsa, pelaksanaan BUMDes ini tidak hanya membutuhkan modal, melainkan juga seperti modal sosial sebagai perkat, kemudian juga norma, kemudian juga kepercayaan. Nah pemirsa, seperti apa sih ke depan tantangan BUMDes ini, di mana BUMDes juga digesa untuk mendapatkan pendapatan asli desa dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes ini. Nah pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan berbincang bersama para narasumber terkait tema tadi, yaitu peluang BUMDes, strategi dan tantangannya di masa depan. Dan pemirsa, kami informasikan juga kepada Anda bahwa tayangan ini dapat Anda saksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, di mana Anda bisa menyampaikan pertanyaan maupun komentar di kolom komentar Facebook. Dan pemirsa, kami juga informasikan kepada Anda, Tanjung Pinang TV dapat Anda saksikan melalui antena UHF 25, kemudian juga TV kabel yang bekerja sama dengan kami di Tanjung Pinang, Bintan, Batam, dan Lingga, serta live streaming. Baik pemirsa, tanpa berpanjang waktu saya akan ke Pak Sardison terlebih dahulu. Baik Pak, nah BUMDes ini kan relatif baru Pak ya, boleh dikatakan mungkin sekitar tahun 2014 baru muncul ke permukaan gitu ya Pak ya. Nah kemudian Pak, sebenarnya BUMDes itu apa sih yang membedakan BUMDes dengan BUMD Pak? Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi Sarah, yang pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja berada, Pak Roni dan Pak Sofyan selaku narasumber. Terima kasih. Kami ingin menjelaskan juga bahwa Badan Usaha Milik Desa atau dikenal dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma itu memang istilahnya itu relatif baru. Walaupun sebenarnya secara struktural itu sudah ada dibentuk berdasarkan Kemendagri tahun 2009 ya. Itu juga sudah dibentuk beberapa tempat. Tapi gemanya itu belum terangkat. Namun sejak Undang-Undang 6 2014 tentang desa dan terus sampai sekarang itu ada klausul yang menyatakan bahwa desa itu dibuka peluang sebesar-besarnya untuk mengembangkan ekonomi sesuai dengan potensi yang ada di desa itu.
dan salah satunya itu diwadahi dengan badan usaha milik desa. Dan terakhir ya, sebagai dukungan lebih lanjut, bahwa munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian keluarnya PP 11 2021 tentang badan usaha milik desa, ini secara spesifik mengatur tentang BUMDes itu. Di situ dinyatakan bahwa ada perubahan pengertian yang sungguh signifikan, bahwa BUMDes itu merupakan badan hukum jadi bentuk di desa atau bersama desa-desa tertentu untuk mengolah usaha, kemudian mengolah aset, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, atau mengolah usaha apa saja yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat di desa itu. Lalu Pak, apakah bedanya BUMDes ini dengan koperasi? Karena koperasi kan juga mengelola berbagai usaha begitu Pak? Ya, terkait dengan usaha koperasi, memang kebetulan pembinanya itu berbeda ya. Koperasi itu di bawah binaan Kementerian Koperasi, itu yang pertama. Dan BUMDes ini di bawah pembinaan sekarang Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bedanya adalah pertama, pengertian koperasi itu lebih kepada keanggotaan ya, bahwa koperasi itu ada anggota-anggota ya. Tapi kalaupun nanti kesejahteraan koperasi itu juga kepada kesejahteraan anggota, siapa yang menjadi anggota dari koperasi itu. Sedangkan BUMDes karena ini milik desa ya, berarti semua keuntungan, semua apapun profit usahanya itu untuk masyarakat yang ada di desa itu. Karena itu juga parameter, instrumen atau intervensi yang dilakukan terhadap pembinaan BUMDes itu skalanya lebih luas ya, dibandingkan dengan korporasi itu ya, mulai dari kelembagaannya, kemudian mulai manajemennya, kemudian usahanya, kemudian juga manfaatnya juga ya Pak ya, termasuk juga manfaat sosialnya diperhitungkan ya, manfaat sosialnya untuk masyarakat di desa itu. Ya, itu Mbak Dewi. Baik, ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan antara BUMDes dengan koperasi, mulai dari penaungannya begitu, kemudian manfaatnya, kemudian juga lingkupnya dan usahanya. Baik, saya akan ke Pak Roni Kartika selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan. Baik Pak Roni, nah pada perkembangannya Bintan, seperti apa sih Pak perkembangan BUMDes di Kabupaten Bintan? Ada berapa dan usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes di sana tuh apa aja sih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat desa se-Kepri dan se-Indonesia, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan dinamika dan perkembangan BUMDes di Kabupaten Bintan. Alhamdulillah pada prinsipnya BUMDes sudah ada itu sejak tahun 2000-an sudah mulai muncul. Namun dengan adanya Undang-Undang 6 2014 lebih memberikan ruang dan tempat bagi teman-teman yang ada di desa untuk lebih mengeksplor perkembangan BUMDes yang ada. Nah, pada gilirannya dimulai dari tahun 2016-17 itu sudah mulai bermunculan. Nah, kondisi hari ini di Kabupaten Bintan, alhamdulillah dengan 36 desa, kita alhamdulillah sudah berdiri semua BUMDes. Jadi sudah ada 36 BUMDes yang tersebar di 36 desa yang satu desa satu BUMDes. Nah, tentu dengan 36 desa yang sudah membentuk BUMDes ini, banyak hal yang kita ingin harapkan. Tentu di samping bagaimana memberikan ruang partisipasi kepada pengelola BUMDes, keikutsertaan peran serta masyarakat juga kita ingin dorong. Nah, dari pengembangan BUMDes yang ada pada hari ini, teman-teman sudah menampakkan geliatnya di sektor perdagangan, di sektor pengembangan jasa, di sektor pertanian, bahkan di pengelolaan di sektor kehewanan. Ada program-program pengembukan sapi, kemudian bagaimana memberdayakan warga kita yang kemarin terdampak COVID. Contoh di BUMDesnya Teluk Sasa ini, korban dari mungkin ada yang di PHK, kemudian kita libatkan di dalam membangun desanya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konveksi, dan alhamdulillah menjadi sebuah alternatif di dalam penanganan masalah di masa COVID. Jadi demikian Pak.
Baik, ada tadi ada 36 desa di Kabupaten Bintan, kemudian satu desa itu sudah ada BUMDesnya di tiap desa. Kemudian baik pemirsa, kami juga mengundang salah satu pelaku BUMDes yaitu Sekretaris BUMDes Bapak Sofyan, yaitu BUMDes Mitra Perdana ya Pak ya. Siap, Nah Pak, Ibu. pada kesempatan ini mungkin boleh cerita sedikit nggak Pak, seperti apa sih sejarah terbentuknya BUMDes Mitra Perdana ini Pak? Baik, pertama izinkan saya menyapa selamat pagi para pemirsa di rumah, Iya. para rekan-rekan pengurus BUMDes. Pada kesempatan ini kami perkenalkan diri, nama Sofyan dari BUMDes Mitra Perdana. Jabatan saya sebagai seorang sekretaris. Jadi BUMDes di Desa Tosasa ini itu dimulai di tahun 2015. Ini berawal dari Kepala Desa waktu itu Pak Edes Henry melihat banyaknya aset-aset desa yang tidak terurus, sehingga ambil suatu inisiatif melalui musyawarah didirikanlah BUMDes. Ya karena pada tahun itu kan sudah ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang desa kan. Di situ ada tentang BUMDes, kemudian ada Permendes Nomor 5 tahun Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes. Maka kami membangun BUMDes di tahun itu, Bu. Ya, membangun. Ya di awal itu sangat susah membangun, karena kita kan belum dapat anggaran nih. Iya, iya. Kita belum ada punya anggaran. Nah, jadi barang-barang aset kita itu banyak, seperti mesin jahit, mesin las, jatuh ada ruko yang sudah dibangun desa tapi belum bisa dijadikan duit. Nah, ini. Jadi dengan kebijaksanaan ketua, kita mencari bantuan teman-teman yang punya modal, sehingga kita bisa mengerjakan mesin rusak, kita perbaiki, nanti kita sewakan ke Artinya masyarakat. dari modal sendiri dulu begitu Pak, dari modal. Modal inilah Bu, modal apa namanya? Kita inisiatif kita dulu, kita cari modal dari pihak ketiga tadi. Kawan-kawan kita yang punya modal, yang mendukung daripada kerja kita. Kita kan di BUMDes ini kan tidak selalu harus mengharapkan dana dari desa. Kemandirian kita sebagai pengurus perlu, Bu. Iya. Jangan yang pengurus semuanya Mas, di desa mana Pak ada duitnya kan. Kita juga harus punya inisiatif, punya kreatif bagaimana memanfaatkan aset desa kita yang terbengkalai, ya kan? Kalau semua dikelola desa kan semua nak gratis, Bu. Gitu. Ya kan? Tapi dengan ada itulah bermunculan dari SK kami pertama tuh tahun 2015 kan, mulai kita kembangkan. Karena waktu itu di Desa Tosasa kan banyak kita aset-aset yang berasal dari program PMPN Mandiri dahulu, Bu. Ada mesin jahit, ada mesin las, ya. Itu yang kita manfaatkan untuk modal awalnya, Bu. Iya, iya. Nah, kemudian di tahun 2016 kita dapat dana sedikit dari desa. 2017, 2018, 2019, sampai tahun 2021 kita masih dapat dukungan yang luar biasa dari desa, dari kepala desa kami, Bu. Ya. Baik Pak. Nah, berarti dari 2015 sampai sekarang 2021 sekitar 6 tahun kurang lebih masih tetap berjalan ya Pak ya? Masih, Bu. Alhamdulillah masih berjalan. Sampai sekarang. Iya. Jadi Pak, ada berapa unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Mitra Perdana ini Pak? Ya. Kalau sekarang kita ada 3 unit usaha, Bu. Apa Ya, ini? pertama unit usaha perdagangan, kemudian ada usaha sewa menyewa, dan ada unit usaha subkon dan supplier. Kita buat 3 usaha di tahun sekarang. 3 usaha. Ya. Baik. Nah, baik pemirsa, saya akan ke Pak Sardison kembali bahwa Pak Sardison sebenarnya seperti apa sih Pak peran pemerintah provinsi untuk membangun BUMDes di setiap desa di Provinsi Kepri ini, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Pemirsa dan penggiat desa, memang peran pemerintah ya umumnya itu sudah diatur dalam PP 11 2021 bahwa di situ ada pembinaan dan pengembangan BUMDes. Secara umum itu diatur dilaksanakan oleh Kemendes, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Imigrasi. Tetapi secara teknis pembinaan dan pengembangan itu ada di kementerian dan lembaga. Ini pada skala pusat ya. Tapi di daerah itu diberi peluang gubernur, bupati atau wali kota yang ada desanya di situ, itu kan dapat melakukan pembinaan dan pengembangan BUMDes itu. Tapi pembinaan dan pengembangan itu dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Karena itu terkait dengan terjemahan dari PP 11 itu, khusus Kepri membentuk tim terpadu. Tim terpadu yang melibatkan lintas instansi, lintas OPD untuk bagaimana sama-sama
membina dan mengembangkan BUMDes itu sesuai dengan tugas dan tusi masing-masing instansi dan dinas itu. Kalau untuk di Provinsi Kepri sendiri Pak, ada berapa banyak BUMDes Pak? Kalau BUMDes di Kepri itu dari 275 desa di Kepri sampai 2020 ini ada 207 BUMDes. Tapi memang jumlah secara kuantitas itu banyak. Memang secara kualitas kita perlu galakkan lagi. Karena dari 207 itu hanya 153 yang aktif dan 54 itu katakanlah belum menggeliat. Dan sekarang pemerintah sudah melakukan levelisasi, stratifikasi terkait dengan status BUMDes ini. Ada yang pemula atau dasar, kemudian ada yang tumbuh, status yang tumbuh, kemudian ada berkembang, dan yang terakhir itu ada yang maju dan mandiri. Tapi masalahnya di Kepri itu memang belum ada yang maju dan mandiri. Baru ada dasar yang jumlahnya cukup banyak ya, 126 BUMDes, karena itu strukturnya dibentuk, ya, organisasi dibentuk, manajemen dibentuk, tapi usahanya belum menggeliat. Tapi ada yang tumbuh. Yang tumbuh itu cukup banyak, ada 73, berarti sudah ada unit usahanya. Nah, sekarang ada yang berkembang itu ada 8, cuman memang agak berat usahanya, karena ada kontinuitas usaha dan keuntungan. Jadi 8 itu yang jadi andalan kita, mudah-mudahan nanti yang tumbuh bisa jadi maju dan mandiri, yang berkembang bisa maju mandiri, yang tumbuh bisa berkembang. Itu tugas kita. Ada 8 ya Pak yang menjadi harapan. Nah mungkin itu kan sudah menghasilkan PAD bagi desa berarti ya Pak? Iya betul. Oke, baik Pak Roni dan Pak Sofyan, Pak Sardison, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen kedua nanti. Dan pemirsa tetap saksikan Fokus Dialog Tanjung Pinang TV, kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini.